Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang tersinggung karena saya harus mengungkapkan kebenaran, dan tentu kebenaran ini kan untuk demi membela kepentingan hukum klien saya, Ruben. Komunikasi kita hanya tentang anak-anak, ya. Dijawab lagi sama S. Makanya karena hanya tentang anak, kenapa aku pergi harus laporan? Dibeli oleh Ruben dengan lunas, kemudian diagunkan. Tentu kan akan ditanya dong, untuk apa diagunkan? Hubungan presenter Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwendah kini berada di titik nadir. Setelah keduanya resmi bercerai, sisi keburukan yang menumpuk bagai keluar dari kontak Pandora. Mulai dari persoalan anak, rumah, harta gonogini bermunculan satu demi satu, dan itu diungkap kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Dalam jumpa persnya, kuasa hukum Ruben Onsu itu pada mulanya membeberkan komunikasi kliennya dengan mantan istrinya yang berjalan baik, tetapi seiring bergulirnya waktu berubah menjadi pertengkaran panjang, terutama soal anak. Ruben yang pada mulanya menjaga hubungannya tetap cair, semata-mata itu dilakukan demi anak-anaknya. Untuk diketahui setelah bercerai, anak-anak jatuh di tangan Sarwendah. Ruben yang tidak pernah bosan menanyakan sang anak, tidak sungkan memulai komunikasinya lewat chatting dengan menghubungi terlebih dahulu mantan istrinya. Komunikasi yang pada awalnya berlangsung intens, berubah menjadi tegang. Itu diungkap Minola dengan memberikan isi chat Ruben Onsu dengan Sarwendah. Dari isi chat tersebut akan terungkap sikap Alpa Sarwendah terhadap Ruben Onsu yang dianggap semena-mena, terutama menyangkut soal anak. Ketika Ruben merasa bahwa di ruang tertutup pembicaraan dia, komunikasi dia dengan mantan istrinya itu tidak pernah clear, tidak pernah memberikan suatu dampak yang bermanfaat bagi dia untuk bisa bertemu dengan anaknya, dan menurut Ruben sulit sekali berkomunikasi dengan kamu. Wajar nggak kalau misalnya kemudian Ruben menunjuk seorang pengacara untuk membela kepentingan hukumnya agar dia bisa mendapatkan hak untuk bertemu dengan anaknya? Di mana salahnya di sini? Baik secara etik maupun hukum, di mana salahnya? Apa ada orang yang gila yang komunikasinya enak-enak tapi kemudian dia suruh pengacara yang menjadi jembatan untuk komunikasi? Enggak ada. Ini pasti karena komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik dan Ruben merasa ini kok muter-muter terus, kan begitu artinya. Kok nggak ada satu penjelasan dan omongan yang sama-sama paham gitu loh. Sehingga akhirnya karena mentok terus ya Ruben tentu dong dia tunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan haknya dia. Di sini di mana salahnya? Baik secara etik maupun hukum. Ya. Malam. Kamu udah di Thailand. Berarti ini posisinya S pergi ke Thailand. Ini untuk membuktikan apa nih? Jangan nanti dianggap ungkit-ungkit. Ini untuk membuktikan komunikasi. Ya, Ruben terus kok ngajak komunikasi. Ya. Nanti jadi gini, karena dia langsung merujuk kepada chatnya S sebelumnya. S bilang gini, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand ya, dan udah juga ada Nai, Nene dan Yeye, dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga ya. Jadi artinya dia yang memutuskan. Jadi kalau dibilang mayoritas Ruben yang memutuskan, saya juga bingung. Karena di sini kan dilihat tuh, aku mau ke Thailand, ada jadwal ke Thailand, nanti Nene dan Yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh, kata Ruben. Karena masih rencana, planning, kan nggak ada tanggal ya. Nah, dia jawab, iya, ada Nene dan Yeye di rumah. Kan kemarin udah bilang. Ruben bilang, iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu, kan aku tektokan ke kamu. Iya, jadi pertanyaannya tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Nyambung nggak sih?
Ruben Onsu yang kerap bertanya soal anak, kerap mendapat jawaban yang tak mengenakan. Salah satu yang dianggap menyakitkan, dituding mengatur dan mengurusi kehidupan Sarwenda. Merasa mendapat jawaban menohok dari mantan istrinya, Ruben menegaskan semata-mata pesan yang kerap dikirim ke Sarwenda untuk mengetahui keadaan sang anak. Situasi kian meruncing dan menjadi bumbu pertengkaran di antara keduanya. Ruben yang mulai dibatasi bertemu dengan anak-anaknya tidak diam begitu saja. Upaya memperbaiki hubungan dengan menjelaskan niatnya melalui chat yang disampaikannya pada Sarwenda kerap tidak berbuah. Sarwenda tetap pada sikapnya yang dianggap dominan dan menolak campur tangan, bahkan terhadap mantan suaminya sendiri. Apakah ini bukan satu perbuatan yang dia memang tidak pernah ingin anak-anaknya itu ada waktu bersama dengan Ruben? Dia lebih memilih, kalaupun dia pergi, anak-anak ini ikut nenek dan yeyenya. Dan dia bilang, dari dulu kan seperti itu, tidak berubah. Loh, Ruben udah bilang, kan kita sudah berubah. Iya, justru karena berubah. Tapi anak-anak kan nggak berubah loh. Dia ngerti nggak sih bahwa mereka sudah tidak satu rumah lagi, dan oleh karena itu ada waktu yang harus diberikan kepada Ruben gitu loh. Nah, oke? Saya teruskan lagi nih. Panjang biar jelas. Nanti kalau mau diedit silakan, kan gitu ya. Iya, panjang, Bang. Nggak apa-apa ya? Nah? Loh, bukan diribetin, kan hak asuh di kamu. Nah, jelas nih. Bukan diribetin, kan hak asuh ada di kamu. Dan aku tanya tentang anak-anak, kan nggak tentang kamu sama sekali. Karena kamu pergi, ya masa aku main iya saja tanpa kita kata sepakat gini. Masa kamu pergi aku iya saja tanpa kata sepakat anak-anak siapa yang jaga? Oke. Kan udah dikasih tahu sama nenek dan yeye. Puncak perselisihan antara Ruben Onsu dengan Sarwenda ialah gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben ke pengadilan. Sementara dukungan publik terhadap Ruben mengalir deras bagai air bah. Sebaliknya, citra Sarwenda kian buruk di mata publik. Setelah lama memilih diam, Sarwenda membuat pengakuan mengejutkan dalam podcastnya bersama Denny Sumargo alias Densu. Dalam podcast tersebut, Sarwenda mengungkap jika anaknya kerap mendapat bully di sekolah lantaran hubungan orang tuanya yang merenggang. Yang menarik, unggahan Rafiq, entah siapa yang dimaksud Ruben mengenai ciri orang munafik. Sayangnya, publik terlanjur mengaitkannya dengan Sarwenda yang dianggap kerap berbohong. Itu disampaikan Minola Sebayang saat mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Minola membeberkan isi chat Ruben dengan Sarwenda. Dari percakapan tersebut terungkap sisi gelap Sarwenda yang kerap menuding Ruben dengan berbagai tuduhan, termasuk tudingan mengatur urusan pribadinya. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak? Terus biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya, sorry. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang tersinggung karena saya harus mengungkapkan kebenaran, dan tentu kebenaran ini kan untuk demi membela kepentingan hukum klien saya Ruben. Dan apa yang saya sampaikan itu fakta-fakta kan tentu sudah atas seizin Ruben, dan juga sumber data-data itu kan juga adalah Ruben kan, bukan saya nggak ngarang-ngarang. Nah inilah dia bicara tentang relevansi suatu pembuktian. Ruben minta waktu, bahkan ketika dia nggak ada pun, kamu tengok nih dialog ini, ya jelas ya, thank you, itu langsung thanks gitu. Nah, gitulah dia ya, urusan kamu dan aku jelas ya, anak-anak diurus dan dirawat dengan baik ya, jelas jadinya. Ini kan bukan anak-anak diurus dengan baik, tapi tentang
kesempatan anak-anak untuk berkumpul dengan Ruben. Ya. Jadi komunikasinya serumit itu gitu ya. Nggak nyambung-nyambung. Jadi artinya Ruben lelah hati sendiri gitu. Selain soal anak, terungkap jika pertengkaran Ruben dengan Sarwendah juga soal rumah. Dari isi percakapan yang dibeberkan Minola Sebayang, terungkap jika Sarwendah mencoba menekan Ruben memalui rumah yang akan dialihkan ke pihak luar. Tentu saja Ruben mempertanyakan alasan dibalik niat Sarwendah tersebut. Perselisihan itu makin panas, usai Ruben tidak lagi mengirim biaya keperluan anak dan cicilan rumah dengan alasan ditutupnya akses bertemu anak oleh Sarwendah. Lagi-lagi itu disampaikan Minola Sebayang melalui rekam jejak chatting antara Ruben dengan Sarwendah. Cicilan rumah yang nilainya tidak sedikit, sampai kini masih menjadi polemik. Ya, perceraian keduanya menyisahkan harta gonogini yang belum terselesaikan, termasuk soal rumah yang kini ditempati Sarwendah. Ya, pertama yang mau saya jelaskan adalah ini bukan respon ya. Karena nanti dikatakan kita yang bawa masalah ini ke ranah publik. Ya, padahal ini adalah kembali lagi mengklarifikasi sesuai permintaan teman-teman untuk pemberitaan yang berimbang karena ada informasi ya. Berawal dari podcastnya S dengan Densu kemarin. Tapi kemarin itu memang ada relevansinya. Relevansinya di mana? Relevansinya terkait dengan masalah rumah ini biayanya aku dan papaku gitu. Ada kata-kata papa kan gitu artinya ya. Terus kemudian dikatakan yang isinya aku. Nah, berarti yang mau kita buktikan bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang tidak benar kan adalah berkaitan dengan masalah rumah. Ya. Dan itu berkaitan dengan masalah biaya. Betul ya? Nah, jadi makanya kita buktikan gitu loh. Bahwa rumah itu dibeli oleh Ruben dengan lunas, kemudian diagunkan. Tentu kan akan ditanya dong, untuk apa diagunkan? Diagunkan untuk biaya renovasi atau pembangunan ulang rumah tersebut. Kan ini relevansi, ya. Nah, pasti akan ditanyakan, bener nggak sih uang yang diambil dari bank itu memang dipakai untuk kepentingan rumah? Jangan-jangan untuk kepentingan yang lain. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi, ada juga orang yang memberikan selentingan bahwa pinjaman Ruben di bank itu adalah untuk kepentingan bisnisnya. Ya, boleh dicari jejak digitalnya. Dan karena Ruben tidak paham bisnis, maka dia hancur. Maka uang-uang yang dipakai dari pinjaman bank itu hilang. Nah, disinilah kami ingin membuktikan relevansinya bahwa uang yang dipakai oleh Ruben dari bank itu tidak dipakai untuk bisnis, tapi dipakai untuk kepentingan rumah tersebut direnovasi atau diperbaiki. Maka kami buktikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya kemudian di situ ada nama-nama yang tertulis yang ada orang yang keberatan, tapi itulah dia pembuktian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.